Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabi ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i dhunubi wa sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Alhamdulillah, makasih buat istri saya Isti Maimunah dan semua pimpinan muslimah daku. Kita masuk kelompok ayat kemarin 14 ya. Kelompok ayat 15 sampai senampainya. Sisanya ini sampai ayat 51 ya. Silakan ditulis sampai ayat 51. Ya, kurang lebih ya, sampai ayat 51. Ini bicara tentang perjalanan Nabi Allah Musa. Kipas angin itu jangan dipakai, berisik. Buka aja itu pintunya, buka. Matiin tak? Hujan. Ya, bismillah lagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi surah Al-Qasas ini meskipun tidak ada surat yang namanya Musa, kan ada surat Ibrahim, ya, ada surah Muhammad, ada surah Nuh, surah Musa ada nggak? Nggak ada. Tapi surah Al-Qasas ini surahnya dia. Dari awal berkisah background kelahiran Nabi Allah Musa, tulis tuh. Awal bercerita tentang background, suasana menjelang lahirnya Nabi Allah Musa. Kemudian cerita tentang ibunya Musa, kelahiran Musa kecil. Nah, habis itu adalah cerita tentang Musa itu sendiri, mulai dari kecilnya sampai nanti kemudian ketemu dengan mertuanya, Nabi Allah Syuaib alaihissalatu wassalam. Kemudian kembali ke Mesir, untuk berdakwah, menjalankan risalah kenabiannya.
dan membebaskan Bani Israel. Pada saat kembali ke Mesir nanti sudah membawa wahyu ya dan tongkat sebagai senjatanya Nabi Allah Musa. Mudah-mudahan kita bisa cukup pada waktu. Nah, nanti kita sampai kepada episode nanti mudah-mudahan keluarnya Musa dari Mesir. Jadi dari turunannya Musa itu kan atasnya Yakub kan, temu ibunya Musa, kemudian Musa. Jadi sama beberapa keluarganya Nabi Yusuf ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu pergi ke Mesir. Jadi memang beliau kalau dari sisi bercandanya pribumi dan bukan pribumi gitu ya, suku bukan suku, memang bukan berkebangsaan Koptik ya, bukan berkebangsaan Koptik. Koptik itu Mesir, tapi berkebangsaan memang ya, turunan dari Bani Israel. Israel itu Yakub ya, jadi disebut Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Nanti ada peristiwa yang membuat Nabi Musa akhirnya pergi meninggalkan Mesir menuju satu negeri yang namanya Madian. Menuju negeri yang namanya Madian. Di sana beliau kemudian menjadi mantu dari Nabi Shu'aib, dan saya Yusuf Mansur dengan izin Allah menikmati perjalanan ini nih, menikmati perjalanan Nabi Musa, karena sepenuh-penuhnya diri kita tuh ada di sana. Tinggal kita ngelihat mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad SAW, sesungguhnya semua model tuh nanti ada di situ. Semalam saya ngobrol sama seorang kawan, yang meminta saya punya nggak pembesar negeri ini, petinggi negeri ini, untuk nolongin dia. Dia punya masalah, ada satu masalah, dia bilang rasanya kalau petinggi negeri ini telepon gitu, WA ke yang dia punya masalah itu, akhirnya bakal selesai. Salah satu pelajaran tauhid yang Yusuf Mansur dengan izin Allah dapatkan dan bawa itu kisah Musa. Jangankan kepada orang ya yang tidak ada sambungannya, kepada orang yang ada sambungannya pun nanti kita akan lihat Nabi Musa mintanya sama Allah. Oh, pelajaran tuh buat saya. Sampai saya belum ajak ke ayatnya, mungkin belum dong. Tapi harusnya sih sebagai murid yang baik gitu ya,
Kan sudah tahu kalau yang mau dingajiin surah Al-Qasas, harusnya sudah belajar nih terjemahan demi terjemahan, ayat demi ayat sampai kemudian terakhir. Oke. Coba nengok ke kiri, saudara semua, nengok ke kiri semua. Kiri. Oke. Terus nengok kanan. Iya. Oke. Begitu terus aja sampai nanti habis maghrib. Paham nggak? Paham apa enggak nih? Coba nengok kiri lagi, nengok kanan. Ada 10 orang lewat, nengok. Kebiasaan. Konsen apa konsen? Tuh di atas tuh ada apa no? No, di atas. Kebiasaan. Konsen. Nanti ada anak kecil nangis, konsen. Udah itu urusan emaknya, bukan urusan kita nengok-nengok, bikin grogi emaknya aja. Harus kecuali nengok buat nolongin. Tuh, di belakang apa? Nggak tahu apa nggak mau tahu? Iya, konsentrasi ke ilmu. Nih ada yang mau naik lagi nih. Oh, nengok lagi. Ngaji kunungat nengok mulu. Alhamdulillah. Ya bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lompat ya untuk mengetahui betapa pelajaran Nabi Allah Musa ini juga adalah pelajaran kita gitu. Pelajaran tentang iman. Tahu kan sebagian kisah di mana ketika Nabi Allah Musa ke Madian, kemudian ketemu 2 anak perempuan, ketemu 2 gadis, gitu kan? Oke, yang nimba air kan, memenuhi kolam. Kemudian Nabi Musa membantu keduanya mengisi kolam. Nah, Musa kan berhak meminta makanan karena habis bantuin. Berhak nggak? Berhak meminta upah karena habis bantuin. Tapi kita lihat redaksinya, Masya Allah. Ayat 24. Atau kita baca dari ayat 23 dah. Kita lompat ya, mestinya dari ayat 15, tapi kita lompat ke ayat 23, 24 supaya nanti kita tahu gitu loh. Kayak teman saya semalam akhirnya dia memahami. Astagfirullahaladzim. Iya ya, kenapa nyari pembesar negeri kalau ada yang punya negeri? Kenapa harus mencari petinggi negeri ini bila ada Allah yang maha tinggi? Nah kita kebiasaan tuh, datangnya sama orang, perlunya sama orang, ngarepinnya sama orang, atas namanya ikhtiar lah, silaturahim lah, benar, tapi sesungguhnya dia bukan sedang silaturahim, sedang ngarep. Bedanya banyak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatabukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل
Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Walamma warada ma'a Madyana, dan ketika dia Nabi Musa sampai ke sumber air negeri Madian, wajada alaihi, dia mendapati ummatan minan nasi yasqun, sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi ada yang menggembala nih, ada yang menggembala. Melihat tuh Nabi Musa, ada yang menggembala. Ini lapar nih, ini orang baru datang. Orang baru datang, nggak pakai persiapan, meninggalkan Mesir, dan perjalanannya sebenarnya jauh banget. Hebat loh, Nabi Musa kuat sekali loh. Nah, kita mau ke Bogor aja lontong sampai 2 kantong. Tangerang Bogor lontong 2 kantong, lepet, bor asin, apalagi? Goreng-gorengan, terus? Hah? Orang zaman dulu banget sih. Ini orang zaman dulu nyebutnya masih ciki aja. Nah, Nabi Musa kan ketika gamparin atau mukul satu orang Mesir, terus mati kan tuh. Besoknya hampir kejadian seperti serupa. Terus kemudian ada orang datang ngabarin, Musa, kamu lagi dicari loh sama Fir'aun. Terus seketika pergi. Jadi nggak sempat belanja dia, nggak sempat balik ke istana. Padahal kan dia anak istana nih, anak gedongan ini. Dia nggak sempat balik, terus pergi. Nah, dalam keadaan lapar, kurang lebih kira-kira seperti itu. Dan itu kan pelajaran bahwa siapa yang menanggung Nabi Musa tuh. Padahal kan perjalanan melintasi juga gurun pasir, padang pasir. Mesir ke Madian jauh loh. Madian tuh dari Madinah ya, dari Madinah mungkin satu pesawat kali, naik pesawat. Kalau nggak salah Allah alam bisawab bisa 800 kiloan. Nggak tahu tuh kalau titiknya dari Mesir gimana ceritanya, coba dicek di Google. Berapa jarak Mesir Madian? Nah, sampai di tempat tujuan, kalau kayak kita mah gini dah, ada yang lagi kerja bakti gitu. Tapi yang kerja bakti ini cewek-cewek gitu, atau orang lemah gitu. Terus kita bantuin seyogianya, dan nggak apa-apa juga gitu. Harus bantu tuh ngomong, boleh dong ya, itu ada makanan pisang goreng, saya minta boleh nggak gitu. Kayaknya sih jangankan dia minta, pasti ditawarin dong. Tapi nggak tahu bagaimana, mungkin anak-anaknya Nabi Allah Syuaib lupa nawarin gimana gitu. Nah, Nabi Musa itu kemudian meneduh. Coba lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Oke. Jadi ada satu kaum itu laki-laki gitu ya. Tapi kok ada 2 perempuan nih gitu. Nah, ada 2 perempuan. Ditanya sama Nabi Musa, ya, sedang menghambat ternaknya. Taduda, bahasanya taduda, lagi ngikat ternak atau lagi ngempanin atau lagi apa gitu ya. Terus Musa nanya, Nabi Musa berkata, "Qala ma khatbukuma?" Kok digituin, kenapa gitu? Qalata, berkata 2 putri Nabi Syuaib, la nasqi, kami tidak dapat memberi minum ternak kami. Ini kalah set, karena itu laki-laki mungkin kalah set, jadi dia kagak kebagian. La nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala yang lain itu memulangkan ternaknya.
sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Ayat 24, fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun mengambil alih, mengambil air dan memberi minum ternak. Ya. Ada kisah juga ngisi kolam. Ya. Nah, kalau di sini di Qur'annya langsung kemudian memberi minum ternak. Kemudian, ini hebat nih lihat. Tsumma tawalla ila dhilli, lalu meneduh, berteduh dan berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang kau turunkan kepadaku. Paham? Situasinya paham? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, doa-doa kayak gini diapalin nih. Ya mah, ini diapalin, dijadiin wirid nggak apa-apa. Tulis tuh, namanya iktibas. Tulis namanya iktibas. Iktibas. Berapa kilo? 800 kilo, iya betul. 800 kilo Jakarta Surabaya. Jalan kaki. Memang Nabi Musa kuat sekali sih. Rabbi inni lima anzal ilayya min khairin fakir. Ngapalin nih. Jadi kalau ada saudara kaya banget, kita perlu banget sama dia. Ujian tuh. Bangsa kalau kita minta, insya Allah udah kali ongkos aja mah dapat. Tapi kita bunuh, kita tutup pintu itu. Terus kita baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nanti ibu, saudara-saudara yang mendengar ini nanti lebih kaya daripada saudara itu. Iya benar. Banyak orang ngajar berharap bayaran dari yang diajar. Boleh nggak? Ya boleh aja, insya Allah lah. Tapi sebaik-baiknya gimana? Fatawalla, gitu kan? Ya. Summa tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lebih baik kita mintanya sama Allah. Lalu ngajar tuh gimana? Jadi amal soleh aja, jangan jadi Tuhan. Kok kalau nggak ngajar lu nggak dapet duit? Ya jangan begitu. Kok kalau nggak ngajar terkagak ngebul dapur? Jangan begitu. Sepi banget bengkel, ada mobil, minggir. Alhamdulillah nih dapat rizki. Boleh nggak? Ya boleh, mungkin doa. Terus bantuin nih orang gitu. Tapi ngarepnya jangan ke sini mobil. Ngarepnya tetap ke Allah. Loh nanti letak profesionalnya gimana? Kan kalau buka warung emang ada harga, ada kemudian kwitansi gitu kan. Bedain antara hati sama keprofesionalan, tata tertib dagang dan jual beli gitu. Nanti adanya di mana? Adanya di kalimat sebelum, kalimat di tengah, sama kalimat sesudah. Ya udah gue bantuin, ternyata ngutang. Ya jadi mah gue gak bisa bawa duit. Kan berarti betulin mobilnya jadi Tuhan. Loss aja gitu. Pak udah selesai semuanya, alhamdulillah, nih biayanya semua sekian. Aduh maaf nih Pak. Kan sampai situ kan wajar aja. Namanya jual beli, layanan, jasa, wajar kan? Hah? Terus kita bilang, aduh saya emang lagi susah ini. Kalau perlu minjem duit buat bensin, loh, udah ditolongin masih nambah bensin. Nah kita lagi saat-saat begitu tuh, Rabbi inni lima anzalta
ilayya min khairin faqir. Bisa nggak Nabi Musa minta sama dua putrinya Syuaib itu? Bisa. Dia lakukan? Tidak. Ngelihat pohon mangga orang, widih, tuh mangga enak banget ya. Mulut pengen ngucap nih, po. Nah, tapi alih-alih ngucap po, ngucap Allah aja gitu. Ya Allah, saya pengen banget tuh mangga gitu loh. Hadiahnya nanti apa? Hadiahnya adalah kita jadi punya rumah yang di dalamnya ada pohon mangga, atau kita dapat pohonnya sekalian, sak rumahnya sekalian. Kenapa? Karena besok Nabi Musa dapat tuh putri. Nah, di perjalanan nanti Nabi Musa lupa tuh. Izin Allah Subhanahu wa taala, lupa. Ini sebelum jadi nabi loh. Justru pada saat beliau sudah jadi nabi, ini izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam shawab ya nanti. Karena sebagian ulama ada yang tidak suka dengan penjelasan model kayak begini. Kesannya kok nabi jadi salah. Kalau saya sih ya itulah justru sisi manusianya para nabi gitu loh. Kecuali Nabi Muhammad SAW sesuai akidah kita yang mengatakan Nabi Muhammad maksum. Nabi Muhammad mah nggak pernah salah. Dari mana Nabi Allah Musa lupa? Lihat, ini kan dia punya nih, aslinya dia begini. Tapi ketika berjalan sama Khidir gimana? Dia nanya sama Khidir, Pak Inabullah, kita udah bangunin rumah orang, masa nggak minta upah? Lupa Nabi Musa. Padahal dulu jangan bantuin bangunin rumah, cuma ngasih minum ternak aja dia. Dalam keadaan lapar dia nggak minta. Yang begini-gini nih, kalau saya gitu ya, menjadi adem aja gitu maksudnya. Oh iya, Allah memberi kesempatan juga kepada Nabi Musa salah gitu. Salahnya Nabi Musa tuh diizinkan. Seperti kita salah tuh diizinkan agar kita mau memohon ampun, mau belajar, memotik hikmah gitu loh. Kembali ke saya punya kawan semalam itu, istighfar tuh. Ya Allah, iya, ngapain saya nyari petinggi negeri kalau ada yang maha tinggi? Iya, dah itu aja. Walau dengan resiko begini begitu begini begitu, ya walau dengan resiko begini begitu begini begitu. Tapi nanti nggak ada tapi. Tulis perjalanan para nabi. Perjalanan para nabi adalah cermin perjalanan kehidupan buat kita. Perjalanan para nabi adalah cermin perjalanan kehidupan buat kita. Makin kita mempelajari semua nabi, maka kita akan semakin komplit punya contoh. Bismillah. Semakin komplit punya contoh. Makanya tuh lahir tuh serial Spirit para nabi. Jadi saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah mengeluarkan serial Spirit para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Spirit Nabi Adam, Nuh, Spirit Nabi Allah Nuh, terus jalan sampai kemudian Nabi Allah Isa, terus terakhir Nabi Allah Muhammad SAW. Dan ternyata benar, kita punya contoh kalau begini, ini ada di Nabi ini, ntar begini, terus jalan, Masya Allah. Nah
salah satu yang kemudian yang membuat pondasi dasar tauhid, ya lahir Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu Musa. Rabbi inni, lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nanti sambil sebutin kita tuh butuhnya apa, sambil sebut baik dalam hati, pikiran maupun diucapkan. Bawa dulu nih ayatnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu duit ya, buat berobat suami saya nih. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, minta duit atau minta suami atau minta anak, minta rumah. Ya fakirnya apa mau, butuhnya apa mau, minta sehat, minta obat, minta seneng, minta gembira, minta hilang kesedihan, minta hilang kesusahan. Jangan ke orang, gue lagi susah nih, jangan ke orang, jangan ke orang. Kalau ke orang mah seneng-seneng aja. Ya Ji, gue ngomong kemana-mana gue lagi seneng, akhirnya gue susah ngutang. Ada yang begitu. Gue kemana-mana cerita gue susah, dapat utangan. Giliran gue ngomong, wah gue lagi seneng, gue kaya. Ya orang yang ngutang sama gue. Gue gak dapat utangan lagi. Nah, tapi itu yang benar. Fakirnya ke Allah aja. Saya pribadi gitu ya, suka ini juga tuh, suka nendang-nendang keinginan untuk bicara sama orang, keinginan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Suka nendang-nendang juga, maksudnya suka pengen keluar aja gitu. Ji Yusuf. Nah, kalau udah ngomongin kayak begitu udah memijin tuh. Mobil ente kan banyak nih ya, bisa kali bantu kita. Harusnya saya gak usah panjang kalam, kalau yang bisa bantu-bantu, nggak bisa ya udah. Tapi saya pun tergoda juga untuk menunjukkan saya susah. Ini ya, mobil yang lo lihat tuh sebenarnya bukan punya gua. Gua juga lagi susah. Malah kalau boleh tukar malu jadi gua. Kita ngomongnya jadi bererot. Dia ngomongnya cuma 1-2 biji, lah kita ngomongnya salaman. Itu saya tuh suka kesetek-setek gitu. Suka muncul-muncul pengen cerita sama orang, kenapa gua lagi nggak bisa bantu, kenapa gua nggak lagi punya kemampuan bantu. Karena akhirnya cerita gitu, padahal nggak boleh. Ada doa Nabi Musa sampai sekarang tuh saya kalau baca doa saya selipin tuh doa. Atau PR. Coba tulis, cari doanya Nabi Musa yang ada kosakata wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Tulis di bawahnya, jangan nanya lakinya. Paling gampang deh nanya laki juga. Jadi doanya apaan? Lu cari. Jadi kalau kita mau ngeluh sama Allah aja tuh kami min wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an, itu dah pokoknya.
Disuratin nih sama pondok, nggak bisa balik, mesti bayar. Nah, kita akan mencari jalan tuh, mencari siapa yang lebih tinggi daripada wali kelas. Setelah wali kelas nolak, ini peraturan bu, kita cari siapa di atas wali kelas. Mudir madrasah, nggak bisa juga, kita cari di atas mudir madrasah. Siapa? Kiai Jamil. Kiai Jamil nggak bisa, kita cari yang lebih tinggi siapa? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur nggak bisa juga. Kalimatnya benar. Apa kalimatnya? Emang udah nggak bisa yang bantu kecuali engkau ya Allah. Nah kata Allah dari dulu, dari kemarin, jadi nggak kesono kesini. Tapi itu juga adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan begitu, bintang dulu, habis bintang bulan, habis bulan matahari, habis matahari, oh ini nggak ada yang benar, Allah saja. Makanya kembali di situ kan, bahwa perjalanan para nabi sesungguhnya adalah cermin hidup dan kehidupannya kita semua. Makin banyak nabi-nabi yang kita pelajari, maka kita makin tenang. Kebayang nggak Nabi Muhammad kayak apa sosoknya? Tulis. Kebayang nggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayak apa sosoknya? Kuat sekali pikirannya, perasaannya, jiwanya. Karena beliau mendapati pelajaran dari 24 nabi dan rasul sebelumnya. Semua contoh ada. Semua contoh ada. Jika ada pertanyaan atau tulisan lainnya kira-kira begini ya, kenapa Nabi Muhammad tuh kuat banget? Ya gimana nggak strong betul, kenapa gimana nggak kuat bener? Beliau mendapati pelajaran dari 24 nabi dan rasul. Seorang anak ya, seorang anak dipangku sama engkongnya. Seorang anak dipangku sama engkongnya. Engkongnya cerita kenapa bisa ada di sini. Dulu engkong dagang. Ya Allah, lagi enak-enak dagang, dihancurin sama orang. Engkong lari dah ke musola, yang lain pada marah-marah, pada nyap-nyap ini, nyap-nyap itu, narik-narik lagi gerobak apa sih. Engkong enggak, engkong lari ke musola. Si anak nanya, engkong nyari Allah, engkong kebelet. Yang kencing. Gue jadi geli sendiri. Kirain engkongnya soleh. Anak nih dipangku, kebayang nggak? Kebayang? Anak dipangku, oke? Kan dipangku ini belum tentu kecil. Bisa juga dia udah segede Kun, segede Hafiz, segede Aisyah. Tapi segede Aisyah juga udah bisa mikir belum? Udah bisa mesen gosen. Benar. Cerita si engkong nih cerita, dulu engkong dagang. Loh, lagi enak-enak dagang, hancur dagangan sama orang. Engkong lihat yang lain pada teriak-teriak, narik gerobaknya, narik bakulnya, semua pada demo. Engkong pergi ke musola. Di situ ada nenek lo juga. Engkong emang diobrak-abrik, tapi engkong ketemu sama nenek lo. Sekarang jadi lo. Cerita ini kelihatannya bukan cerita. Cerita ini kelihatannya bukan pelajaran. Tapi someday somehow nih anak jadi pedagang. Oke? Begitu jadi pedagang, terjadi peristiwa seperti engkongnya. Kira-kira diingat gak pelajaran dari engkongnya? Hah? Iya. Terus yang dia lakukan apa? Nyari nenek-nenek ya? Salah inget nih dia. Ada aja. Nah, pelajaran-pelajaran itu diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Makanya ketemu ini jeder ada, ketemu jeder ada, ketemu jeder ada. Gimana nggak kuat coba? Nah, kita nih yang kurang belajar nih, nggak punya pengalaman, ngadepin ini nggak tahu, ngadepin ini nggak tahu, ngadepin ini nggak tahu. Ya gimana kita mau kuat? Kenapa coba orang yang nyantren tuh hebat? Semua dia belajar tuh. Ketemu teman yang begini, asal balik pret, asal balik kan pret.
mulai. Tapi karena dia latihan terus sama yang biasa kentut, dia biasa aja. Coba ada orang yang kemudian bisa berkelahi itu gitu. Tapi kalau di pesantren ya gue biasa begini, asik. Pengalaman. Ada seorang anak ngelihat ibunya nangis, kenapa emak nangis? Mau udah bikin sampai 400. Orang yang emak percaya nggak perlu ngasih DP, nggak perlu ngasih duit di muka. Ya Allah, dia kagak jadi. Gimana? Terus anaknya ngelihat gitu loh, emaknya baca Quran, emaknya ngaji, sholat, tuh ditata-tata ya, anaknya nanya, ini mau gimana mah? Terbaling belilah. Sejalan-jalannya bener. Nah, ntar peristiwa ini ditiru gitu. Peristiwa ini nanti ditiru. Anaknya besok jualan biji plastik, atau jualan AP begitu ya. Motonya nggak ada yang mesen, nggak jadi mesen, gagal pesan. Nah, peristiwa-peristiwa itu akhirnya jadi pelajaran buat nih anak di kemudian hari. Saya suka tuh ngaji Quran tuh begini. Jadi hidup, kepake buat kita. Oh gini. Pada saat kita bisa minta bantuan, kita nggak minta bantuan. Oke. Tapi kita perlu juga. Gimana caranya? Oh kita ngomong aja ke Allah. Nih ibu nih perlu sesuatu dari suami. Hati-hati loh. Antara yang emang namanya gue suami istri gitu, ama ngarep beda loh. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Di mana tipisnya tuh permintaan harapan ke orang, ame ke Allah? Kan suami. Pengen belanja misalnya, pagi-pagi nih pengen belanja ya kan? Hah? Kan mention suaminya dong. Bang, kan gitu ya? Masih ada duit. Buat apaan? Buat apaan? Mau sarapan enggak? Untuk beli makanan nih, sarapan. Mana anak semua? Tahu ya semalam sih kayaknya betul lihat aja deh. Peristiwa ini kan peristiwa biasa kan? Boleh nggak? Hah? Ya boleh lah, tapi nggak istimewa. Yang istimewa gimana? Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin. Habis itu kita sebut doanya, ya Allah, suami enggak nggak ya? Kalau duitnya itu udah habis dari semalam. Temenin dah, saya mau ngomong sama suami. Emang panjang dikit, nikung dikit, tapi dapatnya lebih. Kan coba Nabi Musa, kan nikung tuh, ya tinggal minta doang dapet lah. Hah? Tapi nikung dulu kan, ngomongnya sana dulu, kesana kemari, tapi ke Allah kan. Habis itu dapatnya lebih, dapat mertua, dapat istri. Bedanya di mana jadinya? Ada yang mau jawab? Supaya kita nggak jatuh ngarep pada suami, dan tidak akan pernah saya lakukan ya. Saya nggak akan melakukan itu. Buat normal. Masa gue punya suami? Hah? Gimana supaya kita selamat gitu loh? Supaya kita selamat lahir itu tadi, Allah dulu, Allah lagi, Allah. Coba perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya, Robbi. Siapa yang disebut? Allah. Manusia? Bukan. Ini kan jadi bisa kita tiru. Coba kalau kalimatnya begini, Neng, gitu kan? Neng, ini 5 gitu. Kan jadi masalah. Mbak, jadi masalah. Atau Yayang,
atau mas atau mbak jadi masalah, orang tua bu jadi masalah. Allah tidak mengajarkan itu. Allah mengajarkan sebut namaku Rabbi. Keren. Ntar Allah yang bangunin tuh suami. Ntar dia yang ngomong tuh. Asik. Itu dia bangun, dia ke meja. Nah ini nasi uduknya sholat gimana? Kita tinggal jawab. Belum beli bang. Habis duitnya? Iya semalam. Beda loh, beda kelas itu. Berdua nih ngobrol, suami istri ngobrol. Butuh duit nih 30 juta. Kita tahu adik kita yang kita biayain dari kecil, dan dia kuliah juga dari kita, kawinnya juga dari kita, bininya juga dari kita, rumahnya dari kita. Terus dia jadi orang gede dan baru saja jual mobil. Hitungannya kalau kita ngadu sama dia, kita dapat duitnya. Babuk ngaji bab ini. Alih-alih telepon dia sebutnya Robbi. Bocah. Akhirnya kata si suami istri ini, dah ke Allah aja. Gimana Allah aja lah. Berdua ada tuh dizikirin sama dia. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pecah 100. Apa? Peristiwa berikutnya, kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak? Peristiwa berikutnya ada yang bisa membayangkan nggak? Orang ini kan ke Allah dan nih, ya. Peristiwa paling dekat adalah Allah kirim adiknya, kan begitu? Peristiwa paling dekat adalah Allah kirim adiknya. Ingat sama abangnya, sama empoknya tuh ipar, terus dia datang bawa makanan. Itu peristiwa paling dekat. Hollywood dah ngobrol-ngobrol. Lo lihat tahun ini, yo om. Ini bapaknya nggak ngomong nih. Bapaknya nggak ngomong, ibunya nggak ngomong, tapi Allah bikin dia datang terus ngobrol lama. Paman. Yang begini-gini nggak akan kita dapatkan ketika mulut kita kanan, kiri, depan, belakang, muter sono, muter sini. Minta sono, minta sini, ngarep sono, marah, udah nggak bakal ketemu. Diterima di mana lo? Di daku om. Lo anak buahnya Ustadz Sani dong. Udah bayaran? Belum om. Berapa? Juta berapa? 5 juta kali dah. Sampai selesai om nanyanya, bukan cuma uang pertama. Wah, kalau sampai selesai mah kali 15 juta dah om. Ya dah. Lalu ke ATM sama gue, om dulu begini sama bapak lo, sekarang gantian om yang biayain kamu. Kan gak jatuh, dikasih kok, nggak minta. Beda sekali tuh, beda banget. Kalau yang pernah ngikutin kajian Allah dulu, Allah di Allah terus, nah salah satu sumber dari kisah, berbagai kisahnya sehingga lahir pelajaran itu ya kisah Musa. Memang kadang-kadang begini ya, memang kadang-kadang tuh saya aja yang ustadz gitu ya, salah kesimpulan bisa nggak diikhtiar. Ini juga jadi masalah. Coba tulis dulu ya. Salah bisa nggak ada ikhtiar. Karena emang ada Allah
sepenuh-penuhnya. Ini kalau salah kesimpulan. Kalau salah kesimpulan, ya. Kalau salah kesimpulan, bisa-bisa orang nggak mau ikhtiar, nggak ada ikhtiar, males ikhtiar, nggak perlu ikhtiar, sebab sepenuh-penuhnya ada Allah. Hati-hati nih. Saya nggak ngajarin ya, nggak ngajarin. Perhatikan kalimat berikutnya, tulis. Makin kita menyerahkan diri sama Allah, makin kita menyerahkan diri sama Allah, memang Allah makin mengatur sepenuh-penuhnya juga. Oh, di bawah ada bunda-bunda ya. Suruh ke atas aja kan. Ini ada bunda-bunda tadi. Oh, udah pada sepuh-sepuh. Iya, bunda-bunda, maafin ya. Ini kelihatan dari sini. Wow. Tahu nih gue lihat. Makin kita penuh kepada Allah, ntar Allah yang kerja tuh. Nah, tapi kesimpulannya jangan sampai salah nih. Oh, kalau gitu kita nggak usah ikhtiar, masalah lagi. Nabi Musa tadi ikhtiar kan dia, ikhtiarnya bantuin orang. Cuman mintanya aja, jangan diikhtiarnya gitu loh. Tapi emang ilmu ini top bener nih, asli loh. Makin kita pol ke Allah, ini ngeri nih, ngeri. Ih, bener dah. Saya Yusuf Mansur nih ya, sampai ngomong begini kok. Kalau nggak ada kebaikan di dagang sama di kerja, kalau cuman masalah makan pagi, siang, malam, sama hidup seneng, di rumah aja jadi. Nggak usah kemana-mana, doa ya doa. Serius ini. Cuman kita adalah orang yang diajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati sana. Kita diajarkan ya sebagai umat Nabi, kalau bisa dua ngapa satu. Kalau bisa dapat kebaikan dari duha, doa dan tetek bengeknya, terus dapat juga dari dagang, ya kenapa nggak dagang? Karena bukan persoalan dagang ini gue jadi punya duit, enggak. Dagang ini jadi ibadah. Ibadah apa? Ibadah nyari rizki. Karena nyari rizki itu ibadah. Ibadah apa lagi? Ngelayanin orang. Tapi benar itu, kita habis-habisan aja dah, duha, turun itu benar. Coba ya, ada anak Darul Quran, Arif namanya. Ya Allah, yang lain sibuk nulis beasiswa sono, beasiswa sini, ngelayangin lamaran sono, lamaran sini, buat diterima sono, diterima sini. Ini anak yang satu begini nggak kerjaannya. Aduh, Ari itu saya kangen juga sama dia. Salah satu anak santri yang saya suka minta doa itu Ari. Karena kalau dia udah berdoa kayaknya goyang tuh. Harus goyang tuh. Ini loh anaknya kurus gitu. Masih ingat ya mukanya apa ya? Dia minta. Dia sadar dia anak paling kagak bisa, dia sadar anak paling kagak mampu, dia sadar anak paling kagak ada prestasinya. Kalau ngomong-ngomong tuh diantara kita berturut-turut, kiai saya mah kalau ngapalin ke belakang, jadi asal ngapal meleset terus. Ya udah sih minta aja dah, mau minta dia minta.
Sampai suatu saat yang lain pada terima, dia kagak. Suatu hari dia nganterin temennya ikut tes wawancara, nganterin loh, ikut tes wawancara ke Tunisia. Nih Ari nganterin, Ari ini santri Darul Quran, nganterin, bukan yang dites, nganterin. Di lorong depan interview gitu, datang seorang syekh, cukup datang nih. Ari bangun, ucap salam, cium tangan. Ditanya sama syekhnya, kenapa nggak masuk? Apa segala macam. Si Ari nangis nih, mau nangis kagak paham. Diajak ngomong apa? Gue jadi santri sampai akhir begini katanya. Kayaknya angkatan Umer ya, bukan? Angkatan pertama. Hah? Di atas Umer. Luar biasa. Lah sisanya jatuh cinta sama anak. Bisa begitu. Ditarik sama dia, dirangkul, dimasukin ke ruangan, terus dia bilang, "Hada waladi, ini benih, ini anak saya, udah urus semuanya, berangkat lu Tunisia." Tuh. Begitu. Kita punya motor gitu, dong sana, dong sini, jual sana, jual sini, tawarin showroom sana, tawarin showroom sini, tawarin, temen sono tawarin temen sini, yang ada harga malah turun. Aneh. Ketika kita ngaji ini jadi motor, ini doa, kita ngaji, doa, ngaji. Lah ya ada yang datang, woi, motor lagi gue cari nih tahun begini nih, gitu coba. Kita ngomong, abang mau motor kayak begini, nih STNK udah mau habis, nggak apa-apa. Ini kenapa tuh bilang nggak apa-apa. Pokoknya bahasanya kalau dibacain sama showroom jatuh nih harga, tapi bisa lempeng terus. Menurut abang berapa harganya? Dalam hati dia nih, dia mau 6 juta kita lepas. Tapi apa kata dia? Ya kalau bisa 8 mau gua ambil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana letaknya coba? Kalau salah kesimpulannya, ya kalau gitu mendingan gak usah kosong bawa sini. Salah. Karena langkah Anda membawa motor Anda ke showroom sana, showroom sini, itu juga jadi surga. Tapi soal hasil, jangan di situ. Sehingga kita dapat dua, dapat dari ikhtiarnya, dapat dari tawakalnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Boleh nggak kita silaturahim ke adik kita yang tadi habis jual mobil? Boleh. Sebagai orang yang butuh tanah, nih para bunda, kita lagi butuh tanah dengan izin Allah SWT untuk perluasan pesantren Darul Quran Cariu, Al Jannah Cariu. Boleh nggak sih kita nyari pemilik? Ini tanah siapa sih yang punya? Boleh nggak? Boleh, tapi bodoh jadinya. Kepanjangan. Udah gitu jadi nggak istimewa. Kayak tadi seorang istri, "Bang, mana duitnya buat sarapan ini, belanja?" Boleh nggak? Boleh, tapi nggak istimewa. Kan yang istimewa mah Allah kutip nyesolatinya dikutip, tak diinget tuh, sama cucunya. Terus dia bilang, bawain tuh si Wirda gitu. Padahal kita lagi pengen minta duit buat beli nasi uduk, tapi yang punya nasi uduk dikirim oleh Allah kepada kita. Itu istimewa kan jadi. Kita nyari Allah dah tuh, nyari Allah. Ntar Allah begitu nggak tahu lah, tuh ketemu aja pemiliknya gitu. Pemilik tanah ya ketemu, mestinya bayar, nggak bayar. Kalaupun bayar, ya seukuran duit aja. Ini para bunda yang ada di bawah pengalaman betul tuh.
Tanah ditawarin 1 miliar, bukan main, 1 miliar. Tapi di bawah doa, pokoknya pemilik asli Allah aja. Ya Allah, selempeng-lempengnya 200 juta cuma. Jadi kalau orang kita mah dilalanya pas nyebut 200 juta ya emang adanya gitu. Tapi kan kagak ngutang gitu. Rabbi inni, ayo. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sini ada Nova. Makasih udah hadir jauh-jauh. Kita adanya di mana nih? Hati, pikiran, rasa. Oh, adanya di orang yang kita mau closing. Disitulah ujiannya itu akan malah datang bertubi-tubi. Beda ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, susah banget closingnya gitu. Nah, kalau ngelihat peristiwa yang kita pelajari pada hari ini, kita skip nih, kita ngelompatin ayat 15. Harusnya kan kita tarik dari ayat 15 dulu nih, sampai kemudian ketemu 22. Baru kemudian kita 23, 24. Tapi kita lompat langsung 23, 24. Takdir Allah dah. Nanti Nova dan sebangsanya kalau ketemu kayak begitu tuh langsung baca doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku lebih butuh dia. Ya Allah, aku lebih butuh engkau, gitu kan, bukan dia. Ya Allah, aku lebih butuh engkau daripada dia. Wah. Dari si pemilik perusahaan yang karyawannya 20 orang lebih ini gagal, nggak dapat. Tapi Allah kasih satu OB sama kita. Dari OB ini closing kecil, cuman di ketua OB dari ribuan OB yang ada di Jakarta. Selesai juga urusan. Kayak gitu tuh. Aduh, masya Allah dah, rahasia hidup. Bener. Coba bisa dihafal nggak? Rabbi inni, ayo. Rabbi inni. Ya, lagi. Lima anzalta. Rabbi inni lima anzalta. Ulangi. Lagi. Ilayya lima anzalta. Ilayya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Cakep ya. Kita ngelihat genteng bocor, yang kita panggil siapa? Tukang.
yang gak istimewa. Gak istimewa. 1000 kali wajar. Namanya gue hidup manusia, ya manggil tukang lah, wajar. Tapi jangan begitu. Sebut dulu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ini genteng bocah, aku butuh dirimu ya Allah. Entar apakah Allah keputusannya adalah mengirimkan kemudian tukang, atau kata Allah gini, dia sudah menyebut namaku, aku malu kalau cuman betulin yang bocor, dah ganti rumahnya. Emang begitu. Begitu. Mobil rusak, motor rusak, ya Allah, yang kita cari siapa? Yo, yang bener lah. Alhamdulillah kalau begitu. Biasanya bengkel. Istimewa nggak? Nggak istimewa, biasa saja. Yang istimewa biasa. Yang istimewa bagaimana? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, motorku rusak, aku panggil engkau sebaik-baiknya bengkel. Entah sejalan-jalannya ada dua, bisa jadi. Apakah kemudian Allah betulin motornya, atau Allah ganti yang hambaku sudah menyebut namaku, masa cuma betulin doang, kirim mobil buat dia. Soluan bener kejadian, ambulan dikirim, kena COVID. Gue doa pengen ngerasain naik mobil, kejadian lu. Ya lu doanya nggak komplit. Ya Allah, pengen ngerasain naik mobil apa gimana? Jangan angkot gitu. Bener, bukan angkot, mobil ambulan. Paham udah paham? Paham? PR nih, PR. Perhatiin surah Al-Qasas ayat 14 ya, 15. Kemarin kan udah yang 14 ya. Ayat 15 sampai 24. Segini dulu ya. Nah, itu ada doa lain tuh. Nah, doanya yang tadi ada dari 15 sampai 24. Nah, doanya diapalin. Ya. Nanti ada ayat 16, tulis. Ada doa ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Ada doa ayat 17, 16, 17 ya. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Nanti ada doa lagi ayat 21. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Kemudian doa yang tadi yang kita barusan pelajarin, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tinggalan tadi 16, 17, 21, 22. 16, 17, 21, 22. 22 itu Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Makasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.